Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi surati wa ayatil ukhra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita renungkan, nampaknya bangsa kita ini sedang didera dengan berbagai musibah. Tentunya musibah ini disebabkan oleh Allah Sang Khalik. Entah sampai kapan musibah ini berakhir. Dan kalau kita saksikan, baik di media elektronik atau medsos, hampir di setiap daerah terjadi musibah berupa longsor yang merubuhkan bangunan-bangunan kokoh. Begitu juga puting beliung, banjir bandang yang memporak-porandakan rumah-rumah kuat, jembatan-jembatan kuat, sehingga saudara kita untuk sementara waktu harus hijrah, bertidur di gedung-gedung yang beralaskan ala kadarnya. Banjir pun ikut andil untuk melumpuhkan perkotaan-perkotaan. Dengan lumpuhnya perkotaan, tentunya berimbas kepada lumpuhnya perekonomian. Tentunya dengan lumpuhnya perekonomian, harga bahan pokok pun melonjak naik, yang pada akhirnya masyarakat atau daya beli berkurang. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, musibah di musibah yang selalu berganti bukan saja memprihatinkan, bahkan mengerikan dan juga menyedihkan. Dan bisa saja kejadian-kejadian yang terjadi di pelosok ini adalah merupakan manifestasi sunatullah yang bawa pesan ilahiyah kepada hambanya. Maka pesan-pesan ini tentunya sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Karena siapa tahu masyarakat atau hambanya, agar kita introspeksi diri, agar kita muhasabah diri. Siapa tahu di dalam kehidupan kita ini banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah, atau juga bisa juga kita sering berbuat zalim. Hadirin khidmat yang dirahmati Allah. Tentunya ketika seseorang diuji oleh Allah berupa musibah yang tentunya tidak mengenakan atau yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, mereka lebih utama untuk berbuat suudzon kepada Allah. Artinya bahwa menyangka Allah itu telah berbuat zalim kepada hambanya. Daripada muhasabah, daripada introspeksi dirinya, sampai sejauh mana ibadah ya dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah, kalau dilihat dalam Al-Quran, dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 24, Allah tidak akan dan tidak pernah berbuat zalim dan tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuzlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadlamun. Allah tidak akan menzalimi kepada manusia,
Tapi justru sebaliknya manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya. Ini jelas. Allah jangan menganggap ya Allah itu adalah tidak sayang kepada cinta. Ya, tidak sayang kepada kita dan tidak cinta kepada kita. Justru sebaliknya, nikmat Allah senantiasa tercurah kepada hambanya. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah. Lalu apa makna zalim? Para ulama mengingatkan, zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak simetris. Baik itu mengurangi waktu, menambah waktu, mengurangi tempat, atau pelanggaran yang lebih mudahnya adalah zalim, adalah senantiasa berbuat pelanggaran atau pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menurut filsafat Islam, zalim terbagi 3. 1 adalah zalim kepada Allah, 2 zalim kepada sesama, dan 3 zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim kepada Allah itu melanggar aturan. Manakala diperintahkan oleh Allah, maka dia melanggarnya. Dan apa yang dilarang oleh Allah, tapi dia justru mengerjakannya. Itulah zalim pada Allah. Dan yang paling bahaya adalah zalim kepada Allah itu orang yang berbuat syirik. Ini harus diperhatikan. Kita menganggap Allah itu besar. Allahu Akbar. Sementara di waktu yang lain ada masalah, kita datang kepada dukun. Kita menekan setiap salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi bil amin. Ternyata ingin dagangnya laku, ingin punya jodoh, datang ke paranormal atau disebut orang pintar. Nah ini sudah apa? Sudah berbuat syirik. Padahal Allah itu tunggal, esa, tidak 2 dan tidak 3. Tidak ada sandingannya, tidak ada bandingannya, bahkan tidak tandingannya. Bahkan Allah telah mendeklarasikan dirinya, yaitu dengan Aku adalah Allah. Sebagaimana yang disitir dalam Al-Quran, dituangkan dalam Al-Quran. Surat Toha, surat 20, ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni aqimis shalah li zikri. Sungguhnya aku ini Allah. Itu dengan ini berarti sudah tauhid kuat. Menguatkan dirinya, ini adalah aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah. Tidak ada yang wajib diibadahi. Tidak ada wajib yang disyukuri. Mohon maaf, tidak ada wajib yang disembah kecuali Allah. Fa'budni, maka beribadah kepadaku, kata Allah. Aqimis sholata zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Bahkan ada yang sudah familiar, mungkin dibaca baik pada saat salat maghrib, ya secara umumnya. Ada juga bahwa surat Al-Ikhlas ini dibacakan atau ba'diyah maghrib. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa, Allah samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan dipenakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang merupai siapapun. Ini sudah jelas, sudah tertanam di dalam jiwa kita. Tapi masih ada juga orang-orang yang mengaku tauhid ada satu-satunya Allah, tapi masih juga datang kepada orang-orang atau menyembah-nyembah yang menggambarkan buat syirik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa dampaknya bagi orang yang membuat syirik? Al-Quran mengatakan kepada kita, orang yang berbuat syirik, ibadahnya, sholat malamnya tidak pernah ketinggalan, duhanya tidak pernah absen, berjamaah, sholat apapun 5 waktu, ya selalu datang duluan, sedekah juga senantiasa diberikan kepada doa anak yatim. Tapi kalau masih berbuat syirik, kata Allah, maka akan hapus amalnya. Kata Al-Quran, walaqad uhiya
ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa laqad uhiya ilaika wahai Muhammad, aku telah wahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Tapi ingat, lain asyrakta, dan manakala engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, dan hapuslah amalnya, wala takunanna minal khasirin, dan yang didapat bukannya apa-apa, hanya kerugian, baik rugi dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, misalnya saja umur kita sudah 70 tahun, lalu ukuran balik zaman khotib dulu, maka ukuran balik itu adalah 17 tahun. Nah, yang namanya 15 tahun itu belum kenal namanya yang disebut perempuan atau wanita. Belum ada rasanya dalam hatinya rasa cinta. Beda dengan sekarang. SD kelas 6 sudah apa? Sudah main cinta, main pacar-pacaran. Beda dengan zaman dulu. Ini karena sudah ada pergeseran nilai. Berarti kalau kita umur 70 tahun ini, ingat ya, ini levelnya dengan khotib, ya maka ibadah yang dicatat oleh Allah berarti 53 tahun. Kalau selama 53 tahun itu ibadah dengan tekun, ya sebagaimana yang ya diperintahkannya, tidak pernah melanggar, sunnahnya senantiasa diikuti, maka kalau masih berbuat syirik, hilang, hapus amal kita. Tidak ada nilai apa-apa, justru yang ada adalah dosa. Ini maka soal wanti-wanti, syirik adalah yang harus senantiasa dihindari. Ya, mendingan kita kerja sosial di jalanan ada yang menilai siapa masyarakat. Tapi kalau ibadah dengan baik, dengan tekun, kalau diiringi dengan syirik, dosa yang dapat. Karena yang menilai hanya Allah, baik buruknya amal kita adalah Allah. Dan yang lebih parah lagi, bagi orang bersyirik adalah tidak diampuni dosanya. Di mana Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, kata Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa may yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Allah tidak akan mengampuni kepada orang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik, kata Allah, itu sudah berbuat dosa yang amat besar. Di ayat 116-nya dalam surat yang sama, yang pada penghujung ayatnya, wa may yusyrik billah faqad dalalam ba'ida. Barang siapa yang bersyirik, justru dia telah sesat yang amat jauh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu kita punya istri, punya kita anak dan cucu, dampingi anak-anak kita, dampingi istri-istri kita, kasih nasihati, jangan sampai akidah kita terkontaminasi dengan berbau syirik, dengan hurapat, karena sanksinya amat berat. Kalau bapak-bapak mempunyai istri berbuat seperti itu, punya anak yang kelakuannya seperti itu, tapi tidak menasihati dan mengingatkan, bapak juga termasuk mendapat dosa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, zolim kepada sesama. Seperti apa? Ketika seseorang diberikan anugerah oleh Allah berupa jabatan, tapi jabatan itu ya hanya dipakai untuk apa? Untuk ria, hanya untuk melecehkan, hanya untuk menjadikan bangga-banggaan, ya, bahkan melecehkan terhadap sesama. Dikasih kekayaan oleh Allah juga untuk menjadikan apa? Menjadikan besar diri, menjadikan apa? Menjadi bangga lah. Seakan kita yang paling kaya, sementara padahal harta yang Allah berikan itu ada bagian untuk para du'afa, ada bagian untuk para yatim. Jadi bukan untuk dibanggakan,
Dan seharusnya ada disisihkanlah untuk para du'afa dan kaum miskin. Bahkan yang paling itu termasuk adalah orang yang zalim terhadap sesama, para koruptor. Koruptor itu sudah mengambil hak rakyat. Ya, di mana sudah menyengsarakan rakyat. Apa sebabnya banjir? Hutan-hutan ditembangi tanpa ada permajaan lagi benih-benih, ya, dari awal. Itu sudah apa? Zalim. Zalim kepada siapa? Kepada masyarakat. Sekarang banjir di mana-mana. Yang seharusnya bikin pengairan baik di kota-kota itu dialokasikan kepada apa? Pengairan obat sila banjir. Bagaimana solusinya? Karena duitnya dimakan. Jadi Indonesia tidak akan pernah indah. Banjir berusaha masyarakatnya juga mentalnya sudah mental bobrok. Maka kembalilah kepada Al-Quran. Yang ketiga adalah zalim pada diri sendiri. Allah diberikan jasad, kesehatan, kekuatan, tapi juga tidak dimanfaatkan dengan hal yang baik. Allah berikan rezeki kepada kita, berangkat subuh untuk bekerja, pulang malam, sementara badan kita diberikan gizi-gizi, tidak makanan-makanan yang kurang bergizi, makanan tempe misalnya, apa saja, padahal itu adalah untuk kepentingan jasmani kita supaya kita sehat. Nah, orang yang seperti ini biasanya untuk apa? Untuk mempertontonkan kemampuannya, kekayaannya. Ya, berangkat pagi, pulang sore, mencari nafkah padahal untuk anak istri, sementara dirinya dibiarkan tidak bergizi, hidupnya loyo. Ini juga termasuk apa? Termasuk zalim terhadap dirinya sendiri. Rohani kita juga tidak pernah, ya, jasad kita dimasukkan dengan rohani. Maka kalau dihitung nikmat Allah yang berikan kepada kita, maka tidak akan terhitung. Ya, kata Allah, wa atakum minkum kulli sa'antum wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Karena Allah, aku telah berikan apa yang kalian harapkan. Allah telah berikan apa yang kalian inginkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Dan sekiranya nikmat Allah kamu hitung dengan ilmu canggih apapun, dia akan mampu untuk menghitungnya. Tapi kebanyakan zalim kafar, masa adalah sangat ingkar, kufar kepada Allah SWT. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus untuk khatib sendiri dan umumnya bagi kita yang hadir. Barakallahu li wa lakum kullal azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi an'amana bin matin iman Islam wa ya'dhamu ni'am asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun usikum wa iyya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kalau sekiranya bangsa kita terus menerus berbuat kezaliman, maka murka Allah itu jelas akan apa? Tidak akan berhenti. Ya, jelas. Makanya mudah-mudahan bangsa kita sadar dan ada introspeksi diri. Maka paling tidak minimal kita harus mempunyai rasa takut kepada Allah. Takut dengan apa? Bukan nakut-nakutin. Karena Al-Quran sudah apa? Sudah mengingatkan kepada kita. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Artinya takut. Ya, takut kepada Allah. Ya, kalau sudah rasa takut dalam jiwa kita, maka tidak akan mustahil kita melakukan pelanggaran berbuat kezaliman. Lalu apa untuk menyubur-suburkan rasa takut? Ingat, paling tidak minimal Allah itu adalah Maha Kuasa. Allah itu bisa membalikan dengan sekejap. Mungkin komplek ini yang begitu tata rapi indah, bisa saja bagi Allah dibalikan menjadi para poranda. Tapi jangan kita senang bersa. Gimana Allah mengatakan, siapa tahu kita sekarang apa? Bagaikan kupu-kupu mengisap madu menjadi apa? Mempunyai jabatan yang tinggi, ya,
kedudukan yang enak, bagi Allah bisa saja Allah balikan dan turunkan bagi rakyat biasa. Ini di dalam ayat dalam surat Al-Imran ayat 26, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulki man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Katakan Muhammad, kekuasaan, kedudukan adalah milik Allah, dan Allah akan berikan kedudukan itu kepada siapa yang kehendakinya, dan Allah akan cabut kedudukan itu dari siapa yang kehendakinya. Waktu izzu mangtasa, dan Allah akan muliakan kepada siapa yang dikehendakinya. Waktu zillu mangtasa, dan Allah akan cabut, akan hinakan kepada siapa yang dikehendakinya. Kata Allah. Oleh karena kita harus senantiasa muhasabah diri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammad masalli Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana Allahumfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah ya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya kullal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tadana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawajil dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'udz dzikri wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.